Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jalan Menuju Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 24 dan 26b. Kata Yesus, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tetapi jalan untuk menuju keselamatan tidaklah mudah, termasuk orang-orang kaya. Yesus sendiri secara terbuka mengakui dan dengan tegas yang mengatakan kepada para muridnya betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid bertanya-tanya, kalau kenyataannya demikian, siapakah yang bisa memperoleh keselamatan? Namun, Yesus menegaskan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Artinya, manusia tidak ada jaminan masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun seseorang kaya raya dan memiliki pangkat dan jabatan, hal itu tidak bisa memberi kepastian kepada mereka untuk masuk surga. Sebab kekayaan dan jabatan tidak secara otomatis atau serta-merta membuat manusia berkenan dan dicintai Tuhan serta sesama manusia. Berbeda dengan hakikat Allah. Allah mempunyai kuasa atas seluruh alam semesta ini. Dengan kuasanya, Allah dapat membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa orang kaya sukar masuk surga merupakan tanggapan Yesus terhadap orang muda yang tidak mau menjual harta bendanya. Sebab dalam bacaan Injil kemarin kita mendengar bagaimana orang muda yang kaya ingin masuk surga. Tetapi orang muda itu sulit memberi harta bendanya kepada orang miskin. Dia tidak rela jika hasil jerih payahnya dibagikan secara gratis kepada orang miskin. Orang muda itu juga tidak mau hidup miskin. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kepada para muridnya, termasuk umat Kristiani, bahwa harta benda atau kekayaan justru dapat menjadi penghalang bagi manusia untuk masuk surga. Karena di surga orang tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, memikirkan kepentingan sesama. Selain itu, di surga orang tidak lagi merasa kekurangan. Sebab setiap orang selalu berusaha memberi dan membagikan semua yang mereka miliki. Tak ada orang yang menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, kerajaan surga diperuntukkan bagi semua manusia. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia. Salah satunya adalah kesediaan bagi kita
untuk mau membebaskan diri dari keterikatan dengan harta benda dengan membaginya kepada sesama yang miskin dan menderita. Surga terbuka bagi manusia yang suka membantu dan memperhatikan nasib sesama yang kekurangan. Surga jadi tempat bagi orang yang mau berkorban, menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Sebaliknya, surga tertutup bagi orang yang hanya memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Surga tertutup bagi manusia yang pelit, kikir, rakus, dan tidak mau tahu dengan kebutuhan sesamanya. Surga tertutup bagi manusia yang menutup pintu hatinya kepada sesama. Surga tertutup bagi manusia yang menumpuk harta benda untuk dirinya sendiri dan membiarkan sesama kelaparan dan menderita sakit. Jadi, dengan demikian, keadaan manusia yang miskin atau kaya tidak menentukan seseorang masuk surga. Dengan kata lain, orang yang kaya dan mempunyai harta berlimpah tidak dengan sendirinya masuk neraka. Sama halnya dengan orang-orang miskin yang tidak bisa serta-merta masuk ke dalam surga. Saudara-saudari terkasih, yang menentukan seseorang masuk surga adalah sikap hati. Sikap hati yang baik mendorong manusia sehingga tidak terikat pada dunia, termasuk harta benda. Sebab dunia dan harta benda tidak dapat menyelamatkan dan membawa manusia masuk surga. Jalan menuju surga adalah jalan cinta kasih sesuai teladan Yesus. Maka orang-orang yang setiap hari berbuat kasih akan masuk surga. Kasih itu nyata, dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Tidak penting apakah kita miskin atau kaya, apakah kita termasuk orang yang berpangkat dan memiliki jabatan atau rakyat jelata. Kita semua bisa berbuat kasih. Kasih nyata ketika seseorang membagi sepiring nasi kepada tetangga yang kelaparan. Kasih itu nyata ketika seseorang menjual harta bendanya untuk menolong sesama yang menjadi korban bencana alam. Kasih itu nyata ketika seseorang mengunjungi sesamanya yang sakit atau terkena musibah. Kasih nyata ketika seseorang memberi segelas air kepada yang kehausan. Karena itulah kasih jadi satu-satunya jalan menuju ke surga. Apakah selama ini kita sudah memilih jalan kasih yang membawa kita ke surga? Ataukah kita memilih jalan dunia dan jalan kita sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyadarkan kami bahwa dunia termasuk harta benda tidak dapat menyelamatkan dan membawa kami ke surga. Kami mohon, bimbinglah kami agar selalu berbuat kasih kepada sesama. Sebab kasih menjadi satu-satunya jalan yang membawa kami ke surga. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.